Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Eliza. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Formasi tahun 2019 di Kabupaten 50 Kota. Saya merupakan CPNS golongan 3 angkatan keempat pada kelompok 1. Ini merupakan tugas 2 agenda 1 mengenai wawasan Nusantara dan nilai-nilai bela negara dengan tutor pembimbing yaitu Bapak Insinyur Nasrial Patrial MM.Pung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 3 poin penting, yaitu yang pertama mengenai isu-isu strategis kontemporer, yang kedua bagaimana sikap ASN dalam menghadapi isu dan perubahan, dan yang ketiga bagaimana teknik menapis isu dengan menggunakan metode USG. Pertama kita lihat apakah yang dimaksud dengan isu-isu strategis kontemporer itu. Isu-isu strategis kontemporer ialah isu-isu atau masalah strategis yang sedang berlangsung sekarang dan segala hal yang berkaitan dengan masa kini, dan hal itu membutuhkan penyelesaian yang sesuai dengan masa sekarang. Contoh isu-isu strategis kontemporer di Indonesia seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, cybercrime, hoax, dan lain sebagainya. Kedua, bagaimana sikap kita sebagai ASN dalam menghadapi isu dan perubahan. Pentingnya ASN mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu strategis kontemporer tersebut. Oleh sebab itu, setiap ASN harus bisa berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan global serta revolusi industri 4.0. Sehingga ASN diharapkan lebih peka terhadap kondisi agar siap mampu menghadapi setiap problematika yang ada. Poin yang ketiga adalah teknik menapis isu. Teknik menapis isu salah satu metodenya menggunakan metode USG yang merupakan akronim dari urgensi, seriousness, dan growth. USG ini merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu. Dan isu yang memiliki skor tertinggi merupakan isu prioritas. Adalah urgensi. Urgensi yaitu seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut. Yang kedua, seriousness, yaitu seberapa genting isu itu dibahas apabila melihat akibat yang ditimbulkan jika isu itu tidak segera dipecahkan. Dan yang ketiga adalah growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu apabila tidak ditangani dengan segera. Sebagai contoh adalah isu-isu yang saya temui dari hasil observasi dan pengalaman selama CPNS di UPTD SDN 04 Simpang Kapua, ada 5 buah isu. Yang pertama, rendahnya atau kurang lancar membaca pada anak kelas 5. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan kehadiran. Yang ketiga, kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar IPS. Yang keempat, minimnya perhatian orang tua. Dan yang kelima, minimnya etika siswa ketika berinteraksi dengan guru. Isu yang telah diidentifikasi tersebut dirumuskan dan ditetapkan sebagai core issue dengan metode USG, yaitu tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu. Dengan skor sebagai berikut. Pertama, masih minimnya siswa yang lancar membaca di kelas 5 menjadi prioritas pertama. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan menjadi prioritas kedua. Kurang efektif kegiatan pembelajaran prioritas ketiga, dan minimnya etika siswa di prioritas keempat. Berdasarkan rank penilaian yang ada dalam metode USG tersebut, maka isu utama yang akan ditindaklanjuti yaitu mengenai masih minimnya siswa yang lancar membaca di kelas 5 SDN 04 Simpang Kapua. Isu ini diangkat karena dianggap sangat mendesak dan sangat serius. Apabila tidak segera dilakukan tindakan konkret, maka dikhawatirkan akan menghambat proses belajar mengajar yang berakibat pada tidak tercapainya hasil pembelajaran yang diinginkan. Sekian video dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat untuk kita semua, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.